Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung pada Selasa siang memeriksa Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan. Pemeriksaan Iwan Kurniawan terkait dengan kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Iwan Kurniawan tiba di Kejaksaan Agung didampingi kuasa hukumnya. Nampak Iwan hadir membawa koper yang berisi dokumen-dokumen PT Sritex. Menurutnya dokumen tersebut diperlukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex. Selain itu, Iwan juga menjelaskan terkait pencekalan yang diberikan Kejaksaan Agung. Iwan menyebut menerima hal tersebut guna mempermudah proses penyidikan. Sebelumnya, Jampitsus Kejagung RI menetapkan mantan Dirut PT Sritex Iwan Setiawan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Sritex pada Mei lalu. Terdapat 2 orang lainnya, yakni DS selaku pemimpin divisi koperasi dan juga komersil Bank BJB 2020 dan ZM sebagai Direktur Bank DKI pada 2020. Informasi kedua, mantan staf sus Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Fiona Handayani, menjalani pemeriksaan Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Didampingi kuasa hukumnya, Fiona selesai diperiksa Kejagung sekitar pukul 12:10. Fiona enggan menjawab pertanyaan awak media dan hanya melempar senyum. Kuasa hukum Fiona meminta awak media memberikan waktu untuk beristirahat. Fiona juga enggan menanggapi soal pernyataan Nadiem berkaitan dengan kasus pengadaan Chromebook yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Fiona merupakan salah satu dari 3 mantan staf sus Nadiem yang kediamannya digeledah penyidik Jampitsus. Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Fiona pada pekan lalu, namun Fiona absen dari panggilan. Penyidik pun telah mencegah Fiona berpergian ke luar negeri. Sementara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya buka suara soal dugaan korupsi proyek laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah yang tengah disidik Kejaksaan Agung. Nadiem mengaku siap diperiksa dan membantah serta tidak berniat untuk kabur ke luar negeri. Nadiem menjelaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan juga proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun dilakukan demi mendukung pembelajaran jarak jauh. Nadiem mengaku terkejut Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop di kementeriannya. Informasi ketiga pemirsa, pemerintah akhirnya mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 4 perusahaan tambang yang dicabut izinnya antara lain adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Prakasa, PT KW Sejahtera Mining, dan juga PT Nurhab. Pencabutan izin dilakukan karena keempat perusahaan melanggar ketentuan lingkungan, terutama beroperasi dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Sementara itu, pemerintah tidak mencabut izin PT GAG Nikel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut anak usaha PT Antam itu berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Pemerintah akan melakukan pengawasan dengan ketat operasional PT GAG. Bahlil memastikan bahwa aspek lingkungan akan menjadi fokus utama dalam pengawasan. Tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.